Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tazkira Amalia dengan nomor induk mahasiswa 1921042010 dari kelas S101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi. Jadi, pada umumnya ada 3 pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi. Yang pertama yaitu pemilik atau owner, yang kedua konsultan, dan yang ketiga kontraktor. Yang pertama yaitu pemilik atau owner. Peranan dari pemilik proyek atau owner dalam sebuah proyek konstruksi adalah pemberi tugas atau pengguna jasa yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pemilik proyek atau owner dapat berupa perseorangan, badan atau lembaga, atau instansi pemerintah maupun swasta. Konsultan. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi dalam memberikan masukan teknis pada suatu proyek. Secara umum, dalam pembangunan proyek teknis sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, yang pertama, konsultan perencana. Konsultan perencana memiliki peranan dalam keahlian dan pengalaman merencanakan proyek konstruksi, seperti halnya perencana arsitektur, perencana struktur, perencana mekanikal dan elektrikal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsultan pelaksana. Konsultan pelaksana memiliki peran sebagai orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan pembangunan tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Peranan dari kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang ditetapkan berdasar dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban pemilik proyek atau owner. Yang pertama yaitu menunjuk penyedia jasa, konsultan, dan kontraktor. Yang kedua, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan. Yang selanjutnya itu ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Dan yang terakhir yaitu menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hak dan kewajiban konsultan. Yang pertama, konsultan perencana. Hak dan kewajiban konsultan perencana yaitu, yang pertama, membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar kerja, rencana kerja, dan syarat-syarat, hitungan struktur, serta rencana anggaran biaya. Selanjutnya, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, memberikan pekerjaan dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana kerja, dan syarat-syaratnya. Selanjutnya, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan dalam pekerjaan. Selanjutnya, konsultan pengawas. Hak dan kewajiban dari konsultan pengawas yaitu yang pertama, menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kedua, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. Yang keempat, mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Selanjutnya, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban kontraktor. Yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Yang kedua, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan oleh peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Yang keempat, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Sekian materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.